Delok meneh. Tekan dibacakan. Bener nomornya. Terus happy banget dong pasti. Waktu itu belum jadi pendeta ya. Belum. Kamu Tapi- nangis. Kamu Tapi nangis ya? anu, ora. Ini. Hai semua, saya Fani. Dan saya Ardit. Kami berdua adalah pendeta. Dan kami pasangan suami istri. Dan di podcast ini kami akan banyak berbincang tentang opini kami yang tidak selalu sama. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Jejak Karya. Emang harus selalu impersonate Pak Teguh ya? Kamu ngefans banget sama Pak Teguh. Ora. Kok Pak Teguh lagi sih? Enggak, dia seneng banget menirukan gaya bicaranya Pak Teguh. Kayaknya kamu ngefans ya? Menurutku dia begitu karena ya Otentik maksudnya. otentiknya begitu. Tapi emang cuma Pak Teguh yang bisa mbok tiruin? Iya, semuanya Coba bisa. tiruin Pak Bin. Saudaraku, hari ini kita harus bersyukur kepada Stop. Tuhan. Sekarang tiruin Pak Anu. Iya, Van. Aman toh? Bapak sehat toh? Oh iya bener. Selalu kayak gitu. Coba tiruin Mas Niko. Ya pokoknya kesejahteraan itu kudune kayak ngono kuwi. Apa yang diberi gereja itu harus setara dengan apa yang diberi oleh pendetanya. Kurang keras, kok suaranya Mas Niko lebih keras. Kurang. Sekarang impersonate Berti. Gak bisa. Angel. Udah. Ini bukan konten impersonate ya. Oke, babi. Konten apa ini? Hah? Konten apa ini? Apa ya? Kali ini kita mau bahas tentang dari mana berasal. Dari mana kamu berasal? Mami dari mana? Aku. Ya, kita. Dari mana kita berasal? Mami dulu. Dari, ya itu bisa tempat, bisa keluarga, bisa... Ya, dari mana? Bukan dari dunia, weh. Malah bahas itu. Seandainya Sudah. Shh. kau memang dari planet, Dari planet yang lain dikirim ke bumi untuk jahat. Bercandaan apa itu? Oke, jadi tentang asal muasal. Itu yang mau kita obrolin malam ini. Dari mana berasalnya kita? Aku anak pantai sih. Tapi dulu. Darahku darah pesisir semua sih. Semua. Iyalah. Coba dijelaskan. Simbah dari ibu dari pesisir. Pesisir Jogja paling barat. Progo. West Keluarga Prok, ibu. man. I'm Keluarga from ibu, West ya. Prok. West Prok. Iya. Kulon Progo. Oke, keluarga ibu dari Kulon Progo. Keluarga bapak dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jadi kamu anak pantai banget. Anak pantai banget. Gunung Kidulnya juga Gunung Kidul yang mepet pantai, jadi ya sudah bisa dibilang pantai banget lah. Dia anak pantai. Yang West Proknya juga pantai banget. Pesisir Deket pantai sama dengan pantai. Dua-duanya pesisir pantai lah. Jadi keluarga ibu tuh dari Kulon Progo, ibunya Mas Adit, bapak dari Gunung Kidul. BTW enak banget nih kopinya. Ini kopi yang di endorse sama pendeta Wisma Panembah Delik itu. Iya, terima kasih Mbak Dita. Kopinya enak sekali. Kutunggu kiriman berikutnya. Enak banget, maunya dikirimin terus ya. Oke, jadi Apa? kamu tadi dari Kulon Progo dan Gunung Kidul ya. Jadi dari keluarga Kulon Progo dan Gunung Kidul. Tapi kamu tuh lahirnya di Kulon Progo? Kulon Progo. Kemudian tumbuh besar. Wah, ini aku disuruh cerita
Aku tuh orang mana? Aku bingung banget jawabnya. Pol. Oke. Kalau gitu jelaskan dengan singkat supaya Oke, pendengar, penonton jadi kita tahu. Bapak itu kerjanya pindah-pindah. Mhm. Bukan tentara, bukan polisi, bukan prajurit atau apa begitu ya. Tetapi eh, ingin hidup mandiri dengan keringatnya sendiri. Jadi Bapak dulu bekerja di LSM, kemudian LSM ini bergerak di bidang entrepreneur gitu. Akhirnya setelah LSM-nya sudah tidak bergerak lagi atau bergerak di luar daerah, dulu Bapak juga sempat mau dikirim ke Nias begitu, tapi tidak mau, memilih untuk berwirausaha. Nah, jadi tempat saya dibesarkan tuh beda-beda. Dulu saya lahir memang di Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Temon, desa kalau tempat TUT ini biasanya Palihan. Nah, mungkin umur berapa ya, 40 hari atau berapa sudah dibawa ke perantauan. Naik haji ya. Kayak ada yang itu yang bayi udah langsung naik haji. Oke. Maaf bisa dilanjutkan. Aku nggak mau nyenggol. Oke, itu dibawa ke perantauan karena bapak ibuku itu perantauan parah ya. Jadi ketika sudah seusia kita mungkin ya, lebih muda lagi, itu sudah benar-benar merantau lepas dari orang tua. Karena waktu itu bapak LSM-nya ada di Prambanan, kami dulu ngontrak rumah di Prambanan, begitu. Jadi mungkin sampai aku umur 2 tahun berada di Prambanan. Nah, ketika sudah berhenti, selesai LSM-nya, kira-kira begitu ya, karena aku belum ingat ya, yang bisa menjelaskan ini bapak dan ibu. Kemudian berwirausaha, awalnya masih ngontrak rumah juga di Manis Renggo, Klaten. Kalau nggak tahu Prambanan, Manis Renggo itu daerah Klaten paling barat, berbatasan dengan Sleman. Itu. Nah, Manis Renggo itu sudah lama banget Beberapa pokoknya. tahun. Masa kecilku di Manis Renggo. SD ya? SD sampai kelas 1 SMP. Nah, singkatnya kelas 2 SMP, aku pindah ke Ngata. Sukoharjo. Gawok ya? Itu karena bapak jadi pendeta di sana. Jadi bapak sudah tidak di LSM. Tidak berwirausaha lagi. Terus jadi pendeta. Jadi bapak jadi pendeta itu sudah umur 40 tahun. 40 atau 41 tahun. Aku udah kelas 2 SMP kok. Begitu ceritanya. Kemudian baru mungkin 5 tahun di Ngata, aku harus kuliah di Jogja. Jadi Ngata itu sebenarnya ya cuma 5 tahun. Jadi kamu tuh nomaden. Jadi kalau Kulon Progo, Prambanan, Manis Renggo, Ngata, Jogja, Suhada, terus Lamongan. Terus ini nanti balik lagi kan. Todo cari kata angen. Oke, jadi kamu gitu, aku merasa tidak punya kampung halaman. Jadi aku akan pulang di mana bapak ibuku berada. Jadi kalau ke Kulon Progo begitu misalkan tidak ada bapak ibu, ya aku nggak merasa pulang gitu, karena aku nunut lahir tok gitu. Cuma lahirannya aja. Nunut lahir dan disemuti. Karena dulu bidane ngedusi kurang resik toh. Kamu disemut. Dirubung semut. Ya ampun. Kamu nggak nangis gitu? Ya udah, kenapa jadi gagal fokus? Makanya kan namaku Asmara, karena dirubung semut yang rubung ya. Semut. Ya, begitulah. Kalau itu kalau tempat asal ya, maksudnya tempat ya, kayak di mana lahir, di mana tumbuh besar dewasa. Jadi kamu berpindah-pindah. Berarti kamu tuh adaptif ya, Papi? Adaptif, aku jadi sudah biasa dengan segala perpindahan. Biasa pindah-pindah. Di Manis Renggo aja 2 kali loh aku pindah. Jadi karena pindah-pindah, berarti dia gampang sekali beradaptasi dengan rumah yang pindah-pindah terus. Iya, cuman di Semarang agak susah karena
cuacanya tuh bener-bener beda dari lereng Merapi sana ya. Iya. Aku biasa hidup di air yang sangat dingin, udara yang sangat bersih, cuaca yang sangat segar. Di sini itu yang awal-awalnya susah untuk aku beradaptasi gitu. Karena seolah-olah di Semarang, kota metropolitan gitu tuh seolah-olah Semarang tuh apa ya, rame, vibes-nya tuh semeruang gitu. semeruang. Ngerti semeruang nggak? Tahu kayak gemuruh riuh. Gemuruh riuh lah. Kalau pagi hari dari arah Meranggen ke Pedurungan mesti macet. Gila itu kayak Semuanya motor, mobil. ngeri gitu. Ya Males, itu tidak males. akan pernah kujumpai di Manis Renggo. Di Mas Engko coba jam segitu pagi hari. Wah, sawah. Pemandangannya Sawah, gunung, sepi, udara dingin. udara dingin. Sejuk banget. Lek arne di lek. Ya, di sini nggak ada. No. Adanya suara klakson. Ting, 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 ting. Lek arne di lek panen. Lek arne di lek derep. Mampir sih. Oh nggih, mampir tenan ngopi. Seselo itu hidup di Klaten. Di sini orang pagi pergi kerja, sore mereka pulang ke rumah, masuk rumah, pintu tutup, mereka mandi istirahat pagi, mereka mandi, buka pintu, manasi mobil, motor, mereka pergi lagi, kayak gitu terus. Nah, ini Klaten. Wah, di Klaten kita kan bunyi, kita kan pagi tuh ada suara ayam berkokok, ada. Terus suara srek. Srek karena orang nyapu. Terus nek ra kuwi nganu. Kami nyetir anak siang. Suara garengpung. Garengpung tuh Sing cicak terbang itu loh, yang nemplek di pohon. Biasanya suaranya oh iya. itu terus Oh ya itu akan ada suara menghinggapi itu di Klaten. apa mewarnai kupingmu Terus tiap kalau saat pagi gitu. gitu kan ada yang nyapu, ada anak berangkat sekolah tapi jalan kaki. Nah, ngepit. Jalan kaki atau diantar orang tuanya atau naik sepeda. Terus nanti pokoknya jam-jam sarapan gitu ada pedagang lewat kayak gorengannya Bu gitu kayak vibe-nya tuh ya gitu lah pokoknya. Nyaman. Hidupnya slow. Di sini hidup kayak harus serba cepat, semua harus cepat, harus satset kerja harus kayak gitu. Di sini sore pulang kerja sudah rumah ditutup, istirahat, family time di rumah begitu. Di desa sore ya kita bisa lihat pemandangan anak habis mandi bedakane putih semua kayak dilabur ngono kae. Nunggu bakul some. Kalau di Klaten tuh namanya nggak some. Ojek tau nggak? Ojek kan di Klaten Timur. Pentol Cilok. Klaten Barat daerah Manis Renggo. Jenenge some tapi bukan siomay. SOME, some. Anak-anak habis mandi terus bedakane kok dilabur ngono kae. Habis itu nunggu some. Apalagi bulan-bulan gini. Dulu di Manis Renggo itu musim bako. Sama ini pemirsa juga mungkin musim nanam bako itu ya. Nah, di musim-musim kayak gini tuh sudah mulai musim layangan karena nggak ada hujan. Itu seru kan ada lapangan, ada sawah, ada pemandangan anak-anak yang main ngeri, keren banget. Terus toh, nek apa mbul ke layangan toh, layangannya nggak dewi. Dulu rado. Bocah-bocah lor desa layangannya dianu apa? Dikekreki ngono ben pedhot. Terus engko ana kancane dhewe sing wis nunggu ning lor nek ngerti nek bakale menang to. Tukune iki senar gelasan. Sing regane larang ngono. Terus sekali tol ngono wah tiba oya-oyaan karena layangan itu kalau sudah putus itu hilang kepemilikan. Jadi bisa dimiliki siapapun. Bisa dimiliki siapapun. Layangan putus. Layangan mengajarkan bagaimana kita nyolong. Caranya diputus aja lah. Gitu. Jadi kamu dulu punya pengalaman main layang-layang ya? Banget.
Ya ampun, aku tuh ada pengalaman main layang-layang tapi bukan yang ini loh, tahu nggak? Kan ada yang megang kalengnya, ada Hmm. benangnya, terus main layang-layang. Hmm. Aku tuh selalu dibodohi sama saudaraku. Iya. Tahu nggak? Aku punya saudara kan namanya cewek sama cewek. Heeh. Dia jauh lebih tomboy. Aku kan feminin sekali, dia lebih maskulin. Heeh. Namanya Sandra. Nggak tahu dia lihat atau enggak ya. Dia tuh selalu yang megang ininya, kaleng benangnya yang mainan. Tahu nggak tugasku ngapain? Heeh. Ini loh, megangin layangannya. Mau Terus metek gitu jenenge. terus aku lari, nanti dia yang main gitu loh. Ngono kok ya aku gelem. Enggak, nek dulu di tempatku siapa main layangan yang masih dipetekke itu berarti cupu. Dia Ya nggak, ini kan dia anak tidak cewek. bisa menerbangkan layangannya Ya, sendiri. Kalau kami langsung misalnya langsung gini, set, nanti diulur-ulur gitu set, bisa. set. Gitu. Ini kan cewek-cewek ya, Ya jadi beda ya. maklum ya. Ya kayak gitu papi. Seru kan hidup di sana tuh. Ya meskipun di kampung sederhana tapi tenang, nyaman, aman, damai, damai sejahtera pokoknya. Jadi papi tuh kalau di Manis Renggo ya berarti di Manis Renggo yang paling lama Manis Renggo kan. Paling lama masang loh. Kalau di Manis Renggo tuh keluarganya papi tuh keluarga kecilnya papi itu termasuknya tuh keluarga yang berkelimpahan atau cukupan atau keluarga yang sederhana atau berkekurangan. Maksudnya tuh yang gimana sih kamu tuh dari keluarga yang seperti apa? Sebenarnya ya, kalau aku mikir di hari ini, Hmm, mikir hidupku yang di Manis Renggo waktu waktu kecil. itu bukan sederhana lagi sih, tapi berkekurangan. Oh, jadi menurut papi berkekurangan. Mm-mm. Mungkin Bapak Ibu juga setuju apa yang tak omong ini. Tetapi kami dulu nggak pernah mempermasalahkan kekurangan kami itu. Happy ya? Happy, happy aja menjalani hidupnya. Waktu itu masih ngontrak sampai punya rumah. Rumah kami itu dulu di kios, ya. Kios, kios, Kios. kios di Manisonggo itu ada berapa belas ya itu kios itu yang ditinggali. Jadi untuk usaha tetapi juga ditinggali gitu. Jadi Dan usaha dan boboknya di dan situ. boboknya di situ. Hanya satu kamar. Kemudian nyekat-nyekat untuk kamarku. Itu dulu ya karena ibu warungan ya dari dulu ya. Ibu jualan. Dari Ibu dulu jual warung dari dulu Padang. warung Padang dari tahun 98 Padang sampai sekarang. 98. Berarti kamu Ya, usia 2 tahun. 2 tahun ibu Indah memang Manis Senggo itu sudah buka sudah warung. dari dulu yang masak banyak laku satu, masak banyak nggak ada yang laku gitu sampai sekarang kurang-kurang ini karena perjuangan Nah, ibu merintisnya puluhan tahun, dari 25 tahunan. dari dia umur 2 tahun. Sampai sekarang gitu. Dan dulu kan apa namanya? Zaman itu ya. Zaman itu tuh orang punya TV berwarna Heeh, itu sudah lumrah. lumrah. Lumrahnya TV tabung. keluarga, TV tabung lah pasti belum ada TV yang kayak sekarang. TV yang berwarna lah pokoknya. Mereka tuh pada beli, orang-orang desa itu pada beli. Heeh. Entah tukune neng toko apa neng mendring, ngerti mendring. Mendring tuh mendring itu Kredit panci, kredit tahu. oh mendring. Oh, tahu. Pokoknya kredit-kredit gitu ya. Iya, Mendring. itu pasti mereka punya gitu. Nah, keluarga kami itu nggak punya, Nggak punya TV. nggak punya, punya TV tapi TV jadul banget dan itu tidak berwarna, hitam putih. Jadi aku tahu Teletubbies itu berwarna ya di TV-nya tetanggaku. Jadi kamu nonton Teletubbies tuh Nggak warnanya berwarna, abu kabeh. abu, putih, semu abu gitu-gitu. Ya Tuhan, aku pengen ketawa tapi kasihan. Aku nggak merasa, aku nggak merasa itu sebagai sebuah
penderitaan ya. Cuman sekarang ketika aku mikir zaman dulu kayaknya kok ya menderita ya. Kayaknya kok ya berkekurangan, tetapi kok tetap seneng ya. Aku tetap tidak merasakan itu sebagai sebuah penderitaan gitu. Menikmati aja tontonan-tontonan TV walaupun ya tidak berwarna. Kalau mau nonton Subasa yang berwarna ya di tempat tetangga, tempatnya temanku. Tapi aku pengen ketawa tapi menyedihkan ceritanya. Kalau nonton Teletubbies tidak berwarna tuh, Enggak berwarna. karena Tapi iya. aku sama adikku tuh waktu kecil juga senang nonton Teletubbies dan seneng dan berwarna-warni. Jadi kalau tahu ceritanya kamu nonton Teletubbies tidak berwarna tuh, Nah, nggak tahu ini sederhana atau kekurangan ya. Cuman ya begitulah keadaan keluarga kami dulu. Dan waktu itu orang punya kulkas itu juga sudah lumrah. Lumrah sekali. Kami belum punya. Orang-orang masak sudah pakai gas LPG, kompor gas gitu. Kami masih pakai kayu. Ibu itu kalau warungan tunggu untuk masak di belakang tuh 5 atau 6 kayu ya. kayu. Berarti malah pro banget ya ibu. Kan kalau pakai kayu itu kalau nggak salah harus punya Semprong. semprong. Jadi Aku iso pring yang nyemprong biyen bumerku iso. gitu. Biyen tak nggo pring pisan. Wis nggo pralon kecil ini. Le kae jangane ibu ditunggokke. Ngerti aku carane Menyemprong itu. nyemprong. Engko nek jangane wis mumbul-mumbul kuwi carane mematikannya piye. Matikannya kan ditiup aja. Ya enggak, dia makin gede dia. Oh, Ditarik kayunya, tarik oh keluar. dimatiin di pok-pok gitu ya. Apal aku dulu masak pakai kayu. Paling rekoso adalah ketika musim hujan. Kayunya basah, jadi ibu tuh biasanya bisa jam 9, jam 10 buka, jam 12, jam 1 belum bisa buka karena ya permasalahan bahan bakar itu. Dulu aku bagian hisah-hisah di warung. Kalau sore gitu, kadang apa jenenge sing ngisahi aku. Wis rampungan kae kabeh ngono kuwi. Bar kuwi lagi dikeki duit ibu, iso nggo dolan melu bal-balan karo kancane. Loh, melu bal-balan kok perlu duit? Nggo tuku es. Oh, es Gitu. plastik gitu ya. Oh. Kesel nek tuku es. Gitu aku nggak tahu ya termasuk sederhana apa berkekurangan. Karena aku ingat banget kami itu nggak bisa beli TV berwarna. TV berwarna kami pertama kali adalah hadiah sepeda santai Bapak. Ikut sepeda santai dalam rangka apa itu? Aku nggak tahu dulu yang mengadakan Klasis Klaten Barat atau semua Klasis Klaten ya, aku lupa ya. Barat sama Timur. Acaranya di Gondang. Gondang, bener. Tahu nggak? Di acara itu tuh aku di situ. Ini yang bukan Gondang, kayaknya 2 kali atau 3 kali Klasis Klaten seluruhannya bikin itu ya. Tapi itu Gondang sama ganti warna. Ini yang ganti warna. Nah, ini menarik. Jadi aku itu kan dari kecil memang cukup aktif di kegiatan Klasis di Klaten. Sama aku juga. Dan dia tuh juga, tapi Klasisnya beda ya. Beda, aku barat. Klasisnya beda. Jadi sebenarnya sedari kami kecil itu harusnya udah sering ketemu. Cuman kami ketemunya baru setelah dewasa. Ya, jadi lah. dulu kontingen GKJ Manesung tuh pakai truk. Sepedanya dinaik ke truk semua. Terus penumpangnya ya sebagiannya. Oke. Tuh. Jadi dapat hadiah TV-nya tuh di acara jalan di sepeda santai, sepeda hias gitu toh. Aku, bapak, ibu ikut semuanya bertiga gitu. Nah dulu kami punya motor ya cuma 1, soalnya sepeda punya 3. Itu baru bisa beli motor lagi ketika aku sudah Aslimo apa piro ya, aku lupa. Mobilitas yang semakin tinggi gitu. Nah, di sepeda santai itu bapak proper sekali, bawa kompo, bawa opo, begitu ya bener berguna. Tuh, sampai akhirnya ketika sudah undian pertamanya dulu TV berwarna 14 in tabung. Nah, kontingen langsung gue tuh sudah ngajak pulang, wis yo mulai. Bapak, sik tos delok meneh. Ketika dibacakan, bener nomor itu.
Terus happy banget dong pasti. Waktu itu belum jadi pendeta ya. Belum. Kamu Tapi nangis. Kamu tapi nangis ya? ora. Ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Boleh kok, menangis itu hal yang wajar. Ya karena itu kami bisa nonton Akhirnya TV kamu berwarna. kamu mengetahui Teletubbies ada warnanya tuh setelah punya TV itu. Iya. Yo ora maksudnya aku kan wis nonton ngene tonggoku, Enggak, tapi bisa menikmati TV itu yang berwarna, TV yang ada berwarnanya ya di situ ketika punya punya dapat hadiah dari sepeda santai itu. Dan itu masih bertahan sampai aku gede TV itu karena tak jaga sampai betul. sekarang masih Itu enggak ya? kenangan di tempat Simbah, Simbah Gunung, gunung. Mbah Gunung Kidul maksudnya. Tapi udah rusak. Tapi udah rusak, tapi itu ya TV-nya. Iya, Ah, ya itu agak emosional ya Bapak. emosional banget kalau menceritakan. Ada nggak satu satu momen atau satu kejadian yang kamu ingat sampai sekarang itu betapa betapa sederhananya kamu dan keluarga kamu dulu gitu. Ada nggak satu-satu momen gitu yang kamu ingat Apa ya? sampai sekarang yang itu momen itu tuh berkesan yang yang kamu ingat gitu. Ya yang aku ingat banget dulu tuh orang Manisenggo itu kalau main Hmm? ke kotanya itu bukan di Klaten karena Klaten itu kan jauh. Mainnya ke Mainnya itu ke Jogja, oh karena malah lebih deket Jogja. lebih dekat Jogja daripada Klaten kota gitu. Jadi Iya seru toh di Jogja. seru banget riuhnya Jogja, Gembira Loka. Klaten Dulu nggak ada awal-awal apa-apa. Taman Pintar enggak, Taman Pintar masih jauh. Eh Malioboro itu Jogja. Tapi itu jarang banget. Mungkin hampir nggak pernah aku bisa liburan ke Jogja, dolan gitu. Ke Jogja itu hanya lewat kalau ke tempatnya Uti. Jadi nggak pernah sama sekali keluarga bertiga gitu Mm-mm. ke Jogja dolan gitu. Nggak pernah sama sekali. Nah, suatu ketika ada temannya bapak. Temannya bapak ini teman LSM dulu gitu. Aku Mm-mm. lupa namanya siapa. Eh, main ke rumah. Mm-mm. Ini jadi LSM, apa ya, tenaga LSM gitu. Ya pokoknya temennya bapak Teman lah. bapak sudah sukses gitu, sukses Mm-mm. sekali. Dia tuh beliin aku Oleh-oleh. oleh-oleh yang kayaknya nggak mungkin didapatkan oleh orang Manis Renggo kayak aku. Itu beliin itu loh, Coca-Cola, tapi yang ada gelasnya. Oleh ada gelasnya. Eh, belinya tuh di McD, Coca-Cola yang ada gelasnya tuh yang gimana ya? mewah banget waktu itu, mewah sekali. Kayak kalau beli di McD itu ya gelas yang gelas besar gitu ya. Ah, Ini guys, adalah suara yang sering kali didengar kalau kita bikin podcast. Setiap kali bikin podcast ada suara cering-ceringnya. Nah ini nih. Kita tunjukkan penampakannya. nanti makan lah. Nanti ya kita makan lah ya. Sate. Kita sekarang fokus ke ceritanya dia. Udah. Sampai mana tadi? Oh, itu kan ada Sampai cering, ke cering, cering. nah ini suara yang sering kali didengar Ya, jam-jam di segini lewat. podcast karena memang Nah, ini rutenya ke sini. selalu lewat sini. Sate. Jadi kalau di sini tuh kalau lapar tengah malam aman. Aman. Ini bikin gendut sih. Oke, fokus pada cerita. Jadi temennya bapak yang kerja di LSM itu ngebawain kamu oleh-oleh kayak Coca-Cola gitu ya. Tapi di gelas. Dulu tuh McD ada gelasnya. Mm-mm. Gelasnya tuh dari hard plastik Mm-mm, plastik yang yang keras lah. keras tapi Aku tinggi tahu, gitu. aku tahu. Ada tutupnya Tinggi juga. ada tutupnya. Itu. Ya, dibeliin Coca-Cola sama dia.
Coca-Cola untuk aku. Coca-Cola Karena atau Pepsi sih? Coca-Cola apa Pepsi aku lupa, Pokoknya pokoknya ya minuman minuman bersoda. bersoda. Dibeliin untuk aku karena dia tahu bapak punya anak kecil gitu. Oke. Oke, mereka berdua ngobrol dan sebagainya banyak gitu. Nah, aku tuh minumnya sedikit-sedikit karena takut itu habis. Sedikit Nah, demi sedikit. biar nggak habis, nggak cepat habis gitu. Tak Oh, minum dikit-dikit gitu, ya, pakai sedotan. Terus taruh di meja warung. Karena dulu kan taruh enggak, di meja warung. karena dulu kan enggak punya ruang tamu, ya tamu ya bertamu ya di Di warung. warung. Mejanya tuh kayak tinggi, rendah, Tinggi sedang. tinggi. Oh, Ya kayak tinggi. warungan. Oh, ya kayak gitu. Segitulah. Terus, Nah, bapak duduk di situ di sampingku. Terus tangannya bapak tuh nyampar minuman itu tadi. nggak sengaja Nggak dong. sengaja, sama sekali nggak Oh, sengaja, kesenggol gitu kesenggol. si Pepsinya, si Coca-Colanya Heeh, itu. Nggak kesenggol, sengaja. nggak sengaja tuh jatuh. Oke. Jatuh, tumpah semua, habis. Aku marah sama bapak. Marah pol. Pokoknya pokoknya joli ya, biar aku kelingan kata-kata. Pokoknya bapak joli banget, Pak. Karena lengkap banget ya kamu dapet itu. Lengkap banget sama sekali. Mungkin bapak pun nggak kuat beliin itu gitu loh. Oke. Aku dapat mungkin setahun sekali, syukur banget itu ya. Kayak gitu. Coca-Cola itu. Terus ya bapak ninggal ke temennya di rumah Mm-mm. untuk Untuk golek ke mengijoli itu. ijoli kuwi. Dibawalah aku ke toko yang waktu itu paling komplit Manis Renggo. Letaknya ada di depan SD Manis Renggo. Mm-mm. Itu dulu toko paling komplit Manis Renggo. Toko apapun itu. Terus Nah, belilah di situ. bapak wes kono njaluk ijol apa? Terserah milih apa. Aku tuh ambil Yakult Ambil yang isi Yakult. 5 itu. Ah, yang satu satu ini kan. Iki Pak. Terus pulang. Bapak ngobrol lagi sama temannya. Aku karena masih excited dengan gelas itu tadi, Gelas Pepsi, gelas Coca-Cola itu. ya kulit tak bukain satu-satu, tak masukin ke situ, Ke gelas ke Coca-Cola. gelasnya, sampai setengah lebih itu, Mm-mm. setengah lebih itu. Ternyata perutku udah kembung, Iya, dasar bocah. bocah ya. Terus aku nggak mau ngabisin itu karena wes kembung ya. Aku berusaha untuk ngelak gitu, dengan makan kayak makan opo gitu Biar dan minum ngelak itu. biar minum itu gitu. Tapi nggak habis-habis sampai ibu ngingetin tuh, ayo kamu harus minta wis njaluk kuwi lho kudu mbok entekke awak dhewe iki rak ndek kulkas nggo nyimpen kuwi Iya, karena itu kudu kan nggak entek. bisa. Iya makanya ini nggak punya keran di kulkas loh, kudu 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 mbok entekke. Tapi nggak Aku habis. langsung nge-freeze di situ. Aku merasa bersalah banget sama bapak karena aku yang tidak tahu diri tadi. Ijoli, 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 Pak, ijoli, ijoli, pokoknya ijoli. Ya kan namanya anak kecil. Ya pokoknya eh, apa ya? Aku merasa bodoh banget, nggak tahu diri banget, kurang ajar banget sama orang tua. Momen yang masih tak ingat sampai sekarang, lupa aku umur berapa, pokoknya masih kecil loh itu. TK kayaknya. Beli seangan lebih gede dikit lah. Masih ingat sampai sekarang. Merasa bodoh banget, merasa tidak bisa menghargai kerja kerasnya orang tua. Dulu mungkin aku nggak bisa ngomong gini ya. Ya kan dulu kan anak kecil Iya, nggak sih? makanya setelah kejadian itu, perubahan yang tak alami adalah aku
akan berbakti sama orang tua sampai kapanpun. Sampai kapanpun orang tua butuh aku akan ada, aku akan tolong. Karena kamu tahu betapa orang tua itu sesayang itu sama kamu. Iya, berkorban Dan itu. di dalam kekurangannya pun sebegitunya sayang sama kamu. Iya. Jadi dulu aku tidak merasa bahwa aku hidupnya berkekurangan, karena ternyata aku berkelimpahan dengan cinta. Itu yang benar-benar nggak merasakan gitu ya. Karena cinta yang mereka berikan itu full, walaupun mungkin kadang eh, mereka tidak punya cukup waktu untuk untukku gitu, ngajak aku main quality time sama aku gitu, nggak cukup waktu gitu ya mungkin ya, karena mereka berdua adalah orang tua yang super sibuk bekerja untuk cari untuk nyenengin aku gitu. Dan kalau lagi punya uang gitu, yo jajan bakmi ning Prambanan, udah hiburan yang luar biasa. Jajan bakmi ning Prambanan, bakmi ning Pak Pur depan masih ada candi sampai sekarang. masih ada. Dulu kalau nggak, dulu tuh mam di situ tuh udah mewah banget, udah enak banget. Bakmi itu bukan yang kamu Bakmi Jawa. ngajak aku Iya, yang aku yang ngajak itu. kamu yang ngajak yang bebek soto bebek itu loh. Bukan, Beda lagi ya. beda lagi. Ini yang soto bebek itu juga kamu punya, Iya, soto bebek itu dulu itu langganan. itu langganan dari bapak di Prambanan. Sering diajak ke situ kan dekat stasiun itu. Soto bebek itu eh juga ada kenangan. Aduh, ini kayaknya agak emosional. Gimana? Soto bebek itu dulu kalau makan di situ, aku tuh selalu bertanya-tanya kenapa kok pesennya tuh soto gitu. Kenapa nggak? Aku tuh menamakan, bapak sudah pesenin aku soto bebek. Meja sebelah, meja depan, meja samping kanan, pesannya tuh bebek bakar yang aromanya tuh enak banget. Bebek bakar. Tapi bapak ibu pesannya soto bebek. Soto bebek. Terus bilang, kurang enak, mana cah gede wes iki wae. Jadi kata bapak ibu itu nggak enak gitu ya. Makannya soto aja. Makan soto wae. Karena kuwi sing paling murah. Sing iso dituku ya kuwi mangan bebek ki isone ya soto bebek sing disuwir cilik. Jangan nangis. Ini nular. Nah, nggak bisa makan yang bebek bakar karena harganya mahal. Di sana makan ya soto bebek itu. Kecil. Lah paling rong iris botol iris. Suwir ya, bebeknya suwir ya. Paling mentok-mentok jaluk lawuh saren. Karena masih terjangkau ya. Saren kan masih terjangkau, sih iso dituku oleh kami waktu itu. Tapi ya fine-fine aja gitu, ngerasa bahwa yo enak-enak aja makan soto bebek gitu. Di samping orang makan bebek bakar lahap sekali itu. Tapi kamu makan soto bebek sambil ngelirik bebek bakar nggak? Iyalah, anak kecil. Aku bisa makan enak. Yang apa ya, bener-bener enak gitu ya, jajan enak gitu ya. Itu setelah gempa 2006. Bapak kan dipanggil lagi di LSM-nya. Dipanggil lagi di LSM-nya, terus sering aku diajak kalau pulang sekolah apa pas libur gitu, aku tuh diajak ke lapangan gitu. Bapak kan membantu membangun, utamanya membangun mental anak. Karena dulu Bapak itu di WVI, World Vision Indonesia, yang bergerak di anak dan perempuan. Dan dikhususkan di situ adalah trauma healing bagi anak-anak. Anak-anak korban gempa. Anak-anak korban gempa. Supaya mereka tidak trauma pada gempa, dan juga membangun sekolah-sekolah gitu. Nah, karena Bapak itu bagian lapangan yang sangat dipercaya oleh bosnya. Bapak itu jadi asisten bosnya gitu. Sangat dipercaya. Bosnya itu jarang sekali ke Jogja gitu. Bosnya itu mesti ada di Jakarta atau di mana gitu. Sangat percaya sama Bapak. Bapak itu sering ngajak aku terus njajake.
Jajake. Untuk nakal sih. Jajake ini dirembes ke kantong. Ya karena itu juga ya memang rada nakal sih, cuman itu cara seorang Iya, aku bapak ngertinya begitu. kepengen Jajak ya anaknya. jajak kayak saya pengen ngajak makan anaknya. Aku Karena ngerasa mungkin baru. kalau nggak gitu ya Iya, aku nggak bisa merasakan gitu. jajan sate kambing langsung pesen 2 ya pas itu. Nah, sate kambing kan satu mesti kurang ya. Kan enak ya. Mesti itu. Ya apa? Kate rotong seng ya. Baru itu aku bisa obo sekali langsung 2. Ya pas setelah gempa 2007 2008. Aku ingat. Sebelum itu Bapak masih jadi pengusaha lele, ya setiap sore orang yang tukang sate, tiap sore ini sawah makani lele. Makani lele, bengi melu ngurut banyu, bengi Urut melu banyu itu panen. apa? Aku nggak ngerti nih, mungkin yang nonton juga nggak ngerti. Ngurut banyu itu jadi dulu itu di desa ya, cara desa itu kan air dari pegunungan itu kan dibagi ke sawah-sawah. Ya, Sawah yang sebelah sana, yang sebelah sana. Kalau tanaman itu kan tidak terlalu membutuhkan air banyak banget ya. mm-mm. Nah, tapi Bapak ini kan kolam. Apa kan kolam lele? Bayangno sawah itu dijadikan kolam. Jadi kan membutuhkan air yang sangat banyak. Ya, Nah, ketika belum gilirannya untuk mendapatkan air, ya. itu kadang wis hampir sap gitu kolame. Jadi harus minta Mendap izin kepada yang punya giliran untuk nyuwun. untuk nyuwun sekedhik toyone soalnya niki ngen kula asar. Hmm, Urut banyu esuk-esuk kae, ada kan nilik esuk-esuk ya. Nah, kalau lele itu panen dulu malam. Teorinya adalah biar nggak stres. Karena lelenya. lele, karena tidak melihat cahaya toh dia. Berarti kamu tuh setidaknya karena punya pengalaman itu ahli perlelean ya. Enggak, bapak yang ahli banget. Jadi kan kamu melihat bagaimana bapak dulu waktu jadi. Ya, ya kalau istilahnya itu dolanan banyu lah. Jadi itu mempertahankan pH air agar tetap segitu dengan berbagai macam cara. Dengan dulu tuh kotoran apa puyuh. Nah, wong Klaten nyebutnya telek gemak. Oke. Pupuknya gemak Iya, gitu. itu dikarungi, kemudian dimasukin ke kolamnya supaya Untuk airnya anget, pH-nya jadi baik. oh, Pakai itu. Nah, oh. waktu itu juga gulung tikarnya gara-gara itu juga. Wah, kenapa? Karena waktu itu sudah siap panen semuanya, beberapa kolam, Mm-mm. sukses gitu Bapak dulu ya. Di perlelean sukses gitu ya, walaupun tidak sukses-sukses amat ya. Gulung tikarnya adalah beberapa kolam semua ya, hampir semua kolam itu sudah siap panen. Waktu itu wabah flu burung Mm-mm. yang juga menjangkit unggas-unggas lainnya. Dan juga si Nah, gemak-gemak itu iya, ternyata kotoran yang dari dipakai dari puyuh itu yang dipakai untuk menstabilkan pH terkena virus membawa juga flu itu, membawa itu dimasukkan ke kolamnya kolam, esok hari berakibat mati semua. wah, Semua puluhan juta waktu itu. itu Dan kerugian besar-besaran. kerugian besar-besaran dan akhirnya kami harus jual rumah untuk membayar kerugian itu. Itu bisa dibilang titik terendah. Titik terendahnya di situ karena harus jual rumah. Kemudian ya itu yang tak tak bilang pindah 2 kali di Mas ya karena kerugian itu. Kemudian harus memulai di rumah baru walaupun cuma selisih 100 meter gitu ya. Harus pindah rumah, harus nata rumah baru, usaha baru. Tapi ternyata untungnya Tuhan itu baik banget karena di tempat usaha yang baru dulu ibu mikirnya ah kamu sok aku wes
membangun pasar di tempat ini bertahun-tahun, Mm-mm. harus pindah ke tempat baru, ini harus bangun pasar lagi. Ternyata Ternyata justru enggak, di tempat yang sebaliknya. baru Jauh lebih ramai warungnya Ibu. Jauh lebih itu ramai. wujud pertolongan dan kepedulian Tuhan. Iya, jauh lebih ramai. Karena emang sebenarnya secara tempat strategi sekali, cuman kan ketakutannya Ibu ini usaha baru gitu. Tapi ternyata ya langganan-langganannya semakin banyak. Malah jadi Yang makin dulu banyak. tetap balik, yang baru semakin mau muncul. Oke, Itu keren-keren. Jadi ada banyak peristiwa masa kecil, perjalanan hidupmu dengan keluarga yang sederhana itu yang kami, berarti bermakna ya. kami kan merasakan sendiri tuh vibes-nya ketika dari Kulon Progo kemarin mudik. Ya, Aku sama bapak sama ibu cerita tentang kehidupan di Marisunggo ketika kita lewat Marisunggo. happy tapi Happy banget. padahal bisa dibilang titik terendahnya keluarga papi Iya, ini justru di Manis Renggo, tapi justru iya, nostalgia nostalgia. tempat paling manis untuk kalian juga di Manis Renggo ya. Iya. Walaupun sekarang udah nggak bisa ke sana lagi ya Karena karena nggak punya nggak tempat punya lagi di tempat. sana. Ya. Tapi bersyukur nggak dengan seluruh pengalaman perjalanan itu. Bersyukurlah. Aku tuh bener-bener kami bener-bener dari nol gitu. Membangun segala sesuatunya itu dari nol. Dengan jerih lelah, dengan keringat, dengan air mata yang mungkin dulu kami tidak terlalu merasakan karena itu tadi kami kepenuhan cinta. Hmm, Kami miskin uang tapi kami penuh dengan cinta sehingga rasa sakit itu tidak bisa dirasakan. Itulah tapi intinya aku bersyukur dengan segala lika-liku hidupku, pengalaman-pengalaman. karena pasti seluruh pengalaman tadi dari botol Pepsi lah, dari TV, Teletubbies abu-abu, dan Iya, semua pengalaman itu membentuk kamu menjadi pribadi kamu yang sekarang. iya, Iya dong. Kalau dulu kamu tidak punya pengalaman-pengalaman itu, mungkin juga kamu tidak menjadi Adit yang sekarang. iya. Jadi itu aku pengen paling enggak itu sebulan sekali pulang. Mhm. Ya untuk paling enggak wedangan bareng. Itu kebiasaan keluarga kami dari dulu kala. Kalau pagi itu sebelum kerja ya wedangan sih. Sebelum sekolah ya wedangan sih. Nanti malam-malam sebelum Wedangan tidur tuh ya minum teh wedangan. bersama ya. Ya harus teh apapun Ya yang ada di apapun lah, rumah. pokoknya Pokoknya panas. minum, ngemil Mm-mm. bareng, Kami dulu ngobrol. terus eh, jajan di angkringan gitu ya. Ketika udah punya uang, saya jajan-jajan gitu. Angkringan tuh kami milih-milih nanti sing wedang enak, sing panas. Nah, itu Yang kesukaan tehnya kami. enak. Awet panas karena misalkan tehnya enak, awet panas itu biasanya adalah angkringan yang pakai arang. Oh, Tuh, seperti tesnya panas, wedangnya panas. Ya, gitulah. gitulah cerita tentang tadi tuh bahas asal muasal ya. Jadi dari mana, dari keluarga seperti apa. Ya itulah yang mungkin ini cerita jarang orang tahu ya. Makasih Papi untuk sharingnya. Hmm. Oke, jadi itu ada cerita tentang asal muasalnya eh Papi, aku panggilnya Papi atau Mas Adit atau Bapak Adit, tentang di mana dia tumbuh, berkembang, berbuah, dan dari keluarga yang seperti apa. Semua itu kisah nyata, bisa ditanya ke orang-orang yang bersangkutan. Jadi memang itulah yang terjadi dan itu yang membentuk beliau jadi pribadi yang seperti sekarang ini. Jadi kita akan ketemu di video-video berikutnya. Kita akan bahas hal-hal yang berbeda lagi. Sampai jumpa.